Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nggak sampai selamat kali ya, cut ya. Kita balik lagi, kita mau ngobrol santai di ngobrasnya FPDI. Karena ini juga berkaitan dengan campaign Semilo. Kita mau ngobrol tentang pelecehan seksual yang dialami atau yang dilihat atau yang dirasakan oleh teman-teman di bandara maupun itu di udara ataupun di darat. Nah, kita kedatangan narasumber Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, KWKI, Yosefin Ecclesia, apa namanya? Yosefin Ecclesia. Ya. Gue terima kasih banget Mbak udah datang ke sini. Gue mau coba membuka nih ya, tentang bagaimana sih pekerjaan di udara tuh. Kan banyak juga nih kata orang tuh dengar-dengar bahwa pramugari ini gampang banget gitu, kadang-kadang mereka itu suka main sama pilot, tanda kutip ya, main sama pilot, atau dia suka ada yang bisex atau yang gay atau yang suka kadang-kadang ada pelecehan seksual juga, yang kadang itu dibiarkan, yang kadang itu juga jadi hal wajar. Gimana sih Mbak tanggapan lu tentang pelecehan seksual lu? Iya, baik, saya Yosefin, Ketua dari Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia. Saya masih awak kabin aktif di PT Garuda Indonesia. Untuk tanggapannya untuk pelecehan seksual ya, untuk dari dunia awak kabin sendiri ya, pramugari, memang pasti banyak ya sebenarnya. Untuk di luar tuh sebenarnya juga banyak di sektor-sektor pekerjaan lain. Cuman kalau pramugari ini kan hot banget ya, kalau ada pelecehan seksual tuh pasti identiknya langsung oh pramugari gitu. Ya jadi memang dari dulu memang udah banyak. Dulu sebelum saya di Garuda juga di Lion ya memang terkenal ada beberapa pelecehan seksual. Kalau di tahun sekitar 2012-2013 ada cerita tentang pemain bola melecehkan pramugari di apartemen Tangerang. Di situ di mana apartemen itu adalah base campnya si pramugari Lion. Nah untuk Garuda pun juga begitu. Ada berita juga di sekitar tahun 2014 atau 2012 ya, sekitar 2012-an itu 2014 atau 2013 bahwa untuk tes masuk pramugari itu dilakukan pengecekan, disuruh pramugarinya itu telanjang sama seorang dokter. Orang dokter? Di mana prosedur itu sebenarnya nggak ada. Salah itu berarti ya? Nggak ada. Tapi itu korbannya pramugari pekerja migran dari Korea. Jadi dia nggak tahu ya, memang pekerja migran itu taunya di Indonesia itu prosedur kayak gitu mungkin ya? Tahunya seperti itu, tapi itu dia ngomong akhirnya karena cross check ke beberapa pramugari yang lain kok ada ini ya ada seperti ini prosedur ini, dan ternyata mereka ngadu ke dokter lain atau siapa yang pernah menjawabnya di Korea itu, akhirnya diproses juga. Oh gitu. Itu ketahuan ya? Berani speaking berarti ya? Berani. Itulah bagusnya. Kalau kita berani, apalagi ini udah melibatkan pihak ketiga ya, antara airlines sama tenaga kesehatan, nakes ya. Jadi ibaratnya nakesnya itu kan pihak ketiganya dari si airlines ini yang membuka rekrutmen. Ya itu diproses sama airlines-nya, si dokter ini gitu. Tapi kalau pandangan gue ya, kalau gue nih kalau jadi seperti laki-laki, gue ngeliat pramugari kan karena pakaiannya minim ya. Ya ada yang minim ya. Nah kalau misalkan gue sebagai laki-laki yang dewasa, kadang-kadang melihat pramugari yang pakaian minim, kadang-kadang gue godain gitu kan. Kadang-kadang gue sweet-sweetin misalkan ya. Nah kalau menurut gue itu gimana sih kalau ada kegiatan seperti itu? Gimana ya? Ya pasti kalau gue nih sebagai perempuan jadi jijik aja kan, maksudnya ya ampun otaknya rendah banget sih, ini laki-laki gitu. Dan sekarang lu gue tanya sebagai laki-laki gimana lu kalau dianggap jijik sama perempuan karena otak lu terlalu rendah gitu? Malu iya, kan? malu ya? Malu kan? Malu lah, malu banget kan? Lu dengan seusia ini, dengan postur tubuh lu yang sudah seperti dewasa, ternyata otak lu tuh masih lebih rendah pikirannya daripada anak SD yang atau anak TK deh yang kencing aja belum lurus gitu loh.
Malu gak sih lu dipikirin seperti itu sama perempuan? Ya malu sih, Nah, cuman kan itulah kita mikir. iya, kadang-kadang orang-orang mikir ya karena kadang-kadang nyari cewek juga. Gitu Iya. kan. Ada orang kayak gitu tuh. Ya karena pakaian lu ini, lu kalau kata orang sih ya lu ngasih ikan asin ke kucing gitu. Iya. Kalau lu gimana tuh? Kalau orang ada beranggapan seperti itu? Gimana ya? Sebenarnya gue juga setuju dengan namanya perempuan, kita harus menjaga bagaimana cara kita berpenampilan kan. Tapi di sisi lain kita kan nggak tahu culture setiap daerah itu kan beda-beda. Kayak misalnya di Aceh lu udah terbiasa dengan pakaian tertutup, lu harus pakai namanya menutup kepala. Tapi kan kalau kita pindah misalnya dari Aceh ke Manado, di Manado mayoritas Nasrani, tidak biasa dengan pakaian tertutup panjang, dan mereka mungkin terbiasa dengan baju UNC atau agak ketat. Ya jadi harusnya nih kalau kita memang udah dewasa secara berpikiran, kita juga harus pikiran kita harus luas. Nggak semua orang itu wajib menutup pakaiannya itu, ya kan? Kalau kita juga berpikir nggak semua perempuan itu di negara Indonesia itu yang punya culture beda-beda di setiap daerah harus tutup rapat-rapat pakaiannya gitu loh. Once kita ketemu sama orang yang dari Aceh yang sudah biasa tertutup, dan kita bertemu dengan orang yang dari misalnya mungkin dari Sumatera atau dari Manado atau mungkin Chinese gitu, itu mereka tidak mungkin pakai tertutup kan. Tidak mungkin juga kan. Jadi kita harus ini apa? Pandangan kita harus kita luaskan lagi. Tidak bisa kita pukul rata semua perempuan itu harus tertutup gitu. Dan kalaupun memang kita tiba-tiba terbiasa melihat perempuan yang dengan penampilannya tertutup, tiba-tiba dengan penampilan terbuka di tempat umum ya, di tempat umum, bukan di tempat maksudnya di tempat lu nongkrong atau di mana daerah-daerah gaul di Jakarta Selatan itu, ya lu juga harus pikir, oh berarti memang si orang ini sudah terbiasa dengan itu. Dan gue juga sebagai laki-laki yang dewasa harus bisa mengontrol gitu loh. Jangan sampai nanti perempuan itu berpikiran ternyata laki-laki badannya doang yang gede tapi otaknya kecil gitu. Jadi kalau misalkan wanita berpakaian kayak minim gitu, ya itu memang hak dia untuk berpakaian kan ya. Kita sebagai laki-laki dewasa, ya emang ngeliatnya ya biasa aja ngeliat. Cuman kadang-kadang ya seminimal mungkin kita kalau bisa jangan untuk sweet, untuk godain, kita harus kontrol juga otak kita. Nah itu kalau misalkan kita udah melakukan itu, berarti kita menjadi terbiasa. Nah satu lagi nih Mbak. Nah terkait tadi misalkan pelecehan seksual itu banyak banget ya. Kadang-kadang perempuan tuh malu. Kayak misalkan ada si A dan si B itu, si A itu si cowok melakukan kayak nyenggol pantatnya, terus ngeraba-raba. Kadang-kadang si cewek itu malu banget untuk melaporkan, karena juga dia kadang-kadang kalau melaporkan dia nanti takut didiskriminasi atau ditekan. Gimana sih Mbak caranya biar lu tuh berani berspeaking pelecehan seksual itu harus dilaporkan? Jadi memang ini masalah besar nih untuk pelecehan seksual ya, karena gue juga sendiri mengalami hal seperti itu. Adalah pernah dulu waktu masih baru kerja di perusahaan yang sekarang tuh, gue diajak sama teman gue untuk salah satu teman kerja juga untuk foto dengan backdrop gitu, baju renang. Kita backdrop itu baju apa sih, kimono gitu. Ya gue benar-benar polos nih, oh cuman backdrop doang kan lucu-lucu ya. Ternyata pada saat di dalam satu kamar itu tinggal gue sama si teman gue ini. Teman gue ini udah mundur tuh tapi masih di dalam ruangan gitu. Nah gue kondisinya di saat itu gue yang paling junior. Paling junior. Gue di situ gue udah curiga. Tapi gue tetap gue jalanin gitu. Tapi pas lagi udah mulai aneh-aneh, gue lihat ekspresi si teman gue ini udah mulai beda, gue langsung cut, ayo kita keluar dari ruangan ini gitu. Nah di situ gue juga di situ sama sekali gue tuh belum aktif di serikat, belum tahu apa itu namanya pelecehan seksual. Cuman gue udah ngerasain aura-aura gak enak aja, gue langsung keluar aja gitu. Nah itu memang salahnya juga, harusnya dari ya kalau bisa pelecehan seksual itu diajarkan di mata pelajaran di sekolah.
Saya kita kan sekarang gak tau ya, zaman gue dulu kan ada pelajaran yang namanya PPKN, sosiologi yang berbau ilmu sosial. Kalau bisa pelecehan seksual dimasukin ke dalam materi itu dan disampaikan juga payung-payung hukumnya dari pelecehan seksual itu apa. Jadi diedukasi dari kecil ya? Edukasi dari kecil, jangan pada saat gue kemarin udah masuk ke dunia kerja baru dilarang, tahu. baru tahu. Dan sekarang gue bergabung di Serikat, oh itu termasuk dalam komponen pelecehan seksual gitu loh. Tapi berarti gue udah jadi korban dong di situ kan, udah jadi korban. Ya salah juga. Kalau bisa nih memang kita kan katanya mau apa, ILO itu kan ada konvensi yang 190 itu tentang dunia kerja, stop pelecehan dan kekerasan di dunia kerja ya. Nah itu kalau bisa dimasukin di materi pelajaran anak sekolah. Kalau bisa di SMA atau SMP pun gak apa-apa, karena ya kasihan aja anak perempuan yang pulang sekolah pun bisa jadi korban pelecehan seksual. Education gitu ya? Iya gitu. Memang penting banget sih kalau dari awal, dari kecil kita ditanamkan, pelajaran tentang bagaimana bisa menghargai perempuan, dan perempuan juga bisa bagaimana bisa menghargai laki-laki. Dan pelecehan seksual pun nggak hanya dialami oleh si perempuan juga, kadang-kadang laki-laki juga ada. Iya. Nah, gue pernah dengar cerita di salah satu maskapai itu pilotnya itu nggak mau terbang sama pramugara yang gay. Iya, itu di tempat gue yang lama ada tuh. Ada kayak gitu ya. Ada. Nah, itu gimana sih kalau lu sebagai pramugari, cabin crew tuh nanggepin kayak gitu gimana sih? Di tempat gue yang lama itu memang emang ibarat kata pilot itu bisa milih mau terbang sama siapa aja. Jadi aja gitu. Iya, tapi nggak tahu ya sekarang ya. Itu kan zaman dulu ya, long time ago gitu. Nah, kalau dulu pada saat gue masih di sana memang begitu. Si pilot itu bisa memilih, once tiba-tiba pilotnya suka sama sesama jenis pun dia bisa pilih. Oh, bisa milih pramugara gitu. Dengan berbagai macam alasan, misalnya kayak si awak kabinnya semuanya di briefing dikasih pertanyaan yang susah. Misalnya dia nggak suka sama awak kabin si ABC ini perempuan, dia mau terbangnya sama laki-laki. Dikasih pertanyaan yang susah, nanti kalau dia nggak bisa jawab, dia diturunin, suruh naik yang laki-laki yang dia mau gitu, atau perempuan. Itu tapi nggak tahu ya sekarang ya, itu kejadian itu banget. Nah di situ kembali lagi, gue sih nggak pernah jadi korban ya, tapi gue menyaksikan. Nah di situ kasihan kan, jadinya orang-orang yang nggak tahu itu termasuk pelecehan seksual, Mbak. Kalau diskriminasi kan, tapi nah terus sayangnya itulah karena mungkin yang bekerja pada saat itu di perusahaan gue yang lama belum tahu tentang itu, dan benar-benar tidak dibekalkan pelatihan dari perusahaan atau dari serikat pekerja atau dari pada saat dia sekolah di SMP atau SMA itu. Ya kita jalanin aja, kita anggap ini adalah hal yang biasa. Jadinya apa, jadi menjamur kan yang namanya diskriminasi dan pelecehan seksual di dunia kerja. Kalau gue sih mikir gini ya, gue nggak sepenuhnya setuju dengan biseksual gitu atau gay atau lesbian, nggak sepenuhnya setuju kalau gue ya. Cuman kalau di dalam dunia pekerjaan, gue nggak setuju kalau itu adanya diskriminasi. Dan misalkan transgender dia susah mencari kerja, akhirnya jadi apa? Ngamen, kadang-kadang di luar sana ada juga yang mencuri, ada juga yang diarah melakukan tindakan pidana. Iya, karena tidak ada pembuka pekerjaan di satu perusahaan. Nah itu disayangkan banget. Kan yang dibutuhkan perusahaan itu adalah tenaga kerja kan? Dan itu nggak bisa dibiarkan kan, karena yang dibutuhkan perusahaan adalah tenaganya dan labanya. Nah balik lagi ke pelecehan seksual. Nah kalau misalkan di IKG sendiri atau di perusahaannya sendiri itu ada pelecehan seksual, apa saran yang terbaik buat manajemen, buat di lingkungan sekitar atau campaign yang dilakukan? Ya. Kalau dari saran ya dari kami sendiri ya, kalau ada pelecehan seksual, pertama teman-teman itu nggak usah takut lah untuk bercerita. Kita nggak usah lihat untuk memproses deh, minimal kita bercerita dulu ke teman-teman kita untuk mengetahui arahnya, apakah ini termasuk pelecehan seksual atau enggak yang saya alami gitu. Kayak gue waktu itu kan
foto-foto pakai kimono, lama-lama kok disuruh sampai agak kayak kebuka-buka ya kimononya. Di situ gue udah mulai, gue keluar deh dari ruangan ini gitu. Nah itu makanya kita harus tahu dulu nih, karena pelecehan seksual itu kan macam-macam kan. Ada yang verbal, ada yang sudah ke fisik, ada yang mulai dari media apa? Media handphone, media itu, terus ada lagi yang sosial bullying gitu kan. Nah itu makanya itu kita harus ini dulu deh, konsultasi bila perlu. Kalau memang ke psikiater psikolog deh kita konsultasi, terus konsultasi juga ke serikat kalau ada di pekerjaan, terus konsultasi lagi ke manajer kita, manajer atasan kita, terus ke keluarga juga kita harus konsultasi apakah itu sudah masuk, terus baca lagi payung-payung dalam hukum-hukumnya dalam pelecehan seksual seperti apa, verbalkah, apakah biar kita tahu. Tapi kalau memang kita nggak yakin, kita juga bisa nanya ke Komnas wanita ya, perlindungan wanita dan anak itu kan bisa kita juga tanya ke situ. Yang intinya pertama, jangan pernah takut untuk melaporkan. Jangan pernah takut. Kalau kita misalnya awalnya takut, kalau kita konsultasi dulu kan, Terus yang kedua, kalaupun itu tadi kalau kita melapor berarti pelecehan seksualnya sudah terjadi. Kalaupun pelecehan seksualnya baru mau terjadi, kayak yang mungkin gua yang waktu alami itu, ya udah lu berhak kok lu ngelawan si pelaku atau lu keluar gitu. Atau ya itu karena gua di dalam ruangan ya sama temen gua, tapi gua juga berhak kan menyudahi kegiatan itu. Udah, gue udah selesai, gue nggak mau gitu. Itu aja sih, kita harus berani. Yang satu pertama kita harus berani, kedua minta support dari keluarga, teman-teman kita bahwa kita mau proses ini. Kita minta dukungan dari dia, minta dukungan dari atasan kita. Kalau misalnya atasan kayaknya, aduh ini kan bukan urusan gue, ini urusan pribadi lo sama si ya udah kita nggak usah pikirin dia, kita minta dukungan, pasti keluarga kita nggak mungkin nggak dukung. Terus ketiga, proses lah sesuai dengan jalur hukum yang ada, ya kan? Jangan pernah takut atau jangan pernah malu bahwa karena lu menjadi korban pelecehan seksual. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Setelah kita melakukan laporan, kita nggak tahu loh kalau setelah kita lapor itu banyak korban-korban lain yang jadi bermunculan, ya kan? Karena ada berani speaking ya, karena awal mulanya mereka berani untuk melaporkan. Ya. Wah, ya, tapi memang mental harus disiapkan. Ya mau nggak mau, di sini support keluarga adalah yang paling besar dan kita. Nah perlu nggak sih ada aduan, kayak misalnya perusahaan kan bikin aduan, jadi kayak bukan kotak lagi ya, karena kalau kotak mungkin malu masukinnya ya, atau kayak misalkan berupa email atau WA atau di media sosial, itu perlu banget nggak sih? Di satu perusahaan gitu. Perlu ya. Menurut gue itu perlu sih, perlu jadi kayak dikampanyekan lah ya bahwa perusahaan itu melindungi karyawannya dari tindakan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan seksual, menjamin kan karyawannya. Itu perlu banget sih menurut gue, cuman ya itu memang wajib sih perusahaan harus membuat itu. Apalagi kalau misalnya nanti si konvensi ILO yang 190 ini sudah diratifikasi sama Indonesia, mau nggak mau perusahaan wajib kan buat itu. Walaupun memang sekarang di perusahaan gue sendiri perusahaannya cukup ini sih menampung ya, tapi mungkin korbannya pun juga nggak banyak yang mau speak up karena takut kan gitu. Takut malu itu susah, makanya mau nggak mau memang si konvensi 190 ini harus segera diratifikasi ya, biar perusahaan pun juga terdorong untuk mengkampanyekan bahwa tidak perlu malu menjadi korban pelecehan seksual untuk melaporkan. Toh perusahaan dan negara itu akan melindungi dan memastikan bahwa pekerjaannya itu aman dari segala tindakan kekerasan, pelecehan ataupun diskriminasi di dunia kerja. Tapi Mbak, lu kalau di sweet itu ya, lu lagi lewat nih, cewek, itu gimana sih perasaan lu? Risih. Gue juga karena makanya tadi gue bilang mengenai baju terbuka itu. Perempuan di saat di rumah kayak baju agak terbuka, tiba-tiba ada yang siul-siul. Kalau gue pribadi ya, gue langsung ngerasa berarti baju gue membuka. Next gue gak bakal pakai bajunya lagi gitu. Gitu ya. Iya, gitu. Berarti lu nih ya,
kalian ini cowok kalau ada yang sweet itu nggak bakalan ditanggepin, caper pun kalian nggak bakalan direspon. Jadi kalian stop nih sweet nih. Kalian hanya untuk merendahkan derajat laki-laki. Otak kalian itu yang sekarang aturan bisa menjadi baik dan bagus karena sweet itu kalian menjadi kecil di mata perempuan. Nah kayak gitu mbak ya. Jadi risih ya jadinya ya. Jadi lu nggak mau nanggepin kan jadinya, jadinya risih. Jadinya lu kalau mau deketin cewek ya lu harus ke rumahnya lamar langsung. lamar langsung. Jadi jangan disweet-sweetin ya. Terakhir mbak, kata-kata lu buat perempuan di sana, buat pekerja di bandara udara maupun di darat tentang pelecehan seksual ini. Terakhir nih, buat pesan-pesan buat mereka. Kita sebagai perempuan sebisa mungkin kita menjaga bagaimana martabat kita. Tapi kalaupun tiba-tiba ada pihak luar atau pihak laki-laki yang mencoba untuk menggoda kita jangan pernah takut kita untuk berteriak atau melawan. Udah itu aja ini, jangan pernah takut. Atau kalau enggak, kita akan menjadi korban. Pilih mana? Kita melawan terluka atau kita diam menjadi korban. Itu aja sih. Nanti kalau melawan bisa kalau diam bisa terluka. Kalau melawan kita jadi kalau kita melawan kita nggak usah takut melawan. Jadi kalau kita diam kita terluka. Kalau kita diam kita jadi korban. Kalau kita melawan kita terluka. Paling terlukanya itu apa? Berantem lah atau apa. Yang penting kita nggak sempat jadi korban kan. Tapi kita udah berupaya untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi pelecehan seksual itu jangan sampai pernah dilakukan di dunia kerja. Kalau kalian juga udah laki-laki dewasa, kalian harus mengontrol otak kalian, harus mengontrol diri kalian bahwa yang dipakai wanita itu adalah hak mereka. Pakaian mereka minim itu adalah hak mereka. Yang harus kita kontrol adalah otak kita. Oke mbak, bener nggak mbak? Iya betul. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi mbak buat teman-teman? Buat teman-teman minta dukungannya untuk mudah-mudahan negara kita Indonesia cepat melakukan ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang penjaminan pekerja terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Bagus sekali, mantap sekali. Oke Mbak Itian, terima kasih penjelasannya tadi. Jadi gua jadi berpikir juga nanti gua juga bisa mungkin sampai ke teman-teman bahwa yang disebut-sebutin itu cewek nggak akan respon, malah jadi berisi apaan sih lu gitu ya. Mungkin kita next akan ngobrol-ngobrol lagi mbak, karena ini seru banget nih mbak ngobrol-ngobrol tentang pelecehan seksual. Mungkin nanti kita akan cari materi lagi nih buat ngobrol lagi. Dan kita sudahin dulu pembicaraan kita di sini. Next ada part 2-nya ya mbak ya. Ada part 2-nya, tonton terus gimana cara edukasi pelecehan seksual. Oke?